Nah ini nih, kalau pelawak masuk ke DPR guys, apakah kamu pernah masuk ke barak? Saya tanya sama kamu, makanya dilihat dulu, datang soan dulu sana ke barak. Ini yang disebut dipilih oleh rakyat, dimiliki oleh partai, disuruh oleh ketua umum partai. Kalau menurut saya sebenarnya kita harus selesaikan permasalahannya dari karena masing-masing siswa itu kan permasalahan berbeda-beda, belum tentu berhubungan dengan kedisiplinan. Jadi dalam permasalahan yang berbeda-beda, menurut saya harus diselesaikan dengan masing-masing masalah yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Selain itu juga jika pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan, bagaimana dengan pelajaran siswa di sekolah, apakah akan tertinggal atau tidak. Jadi menurut saya perlu memerlukan pembahasan lebih lanjut apakah ini benar-benar yang terbaik. Tapi reaksi para wali murid malah ekspektasinya luar biasa. Gimana misalnya? Iya, mungkin dalam waktu singkat bisa menunjuk yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu. Nah ini nih, kalau pelawak masuk ke DPR guys. Bicaranya aja saya pengen ketawa. Oke, gini ya Denny Cagur, saya tanya sama kamu, apakah kamu pernah masuk ke barak? Apakah kamu pernah melihat bagaimana kegiatan di barak? Saya tanya sama kamu, kalau kamu bicara tentang moral, kamu benahi dulu tuh kurikulum yang ada di sekolah. Kembalikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, budi pekerti, dan banyak lagi hal-hal yang sudah ditiadakan di dalam kurikulum tentang bagaimana mendidik secara moralitas, kedisiplinan, dan sebagainya. Rasa kasih sayang juga, agama juga, apakah itu ada di kurikulum sekolah sekarang ini? Harusnya Anda melihat ke sana. Sekarang saya tanya sama Anda bicara dalam kapasitas apa? DPR dari Komisi Pendidikan atau apa? Nah, kalau memang benar Anda di Komisi Pendidikan, harusnya Anda benahi dulu yang namanya kurikulum di semua sekolah-sekolah. Benahi itu. Kalau bisa, barak militer itu dijadikan part of school. Oke? Bagian dari sekolah, bagian dari pendidikan yang masuk dalam kurikulum. Ya. Harusnya begitu. Dan Anda tidak tahu kan seperti apa di barak militer yang kita didik itu? Karena saya di psikologinya itu di sana ada loh. Jadi bukan hanya kedisiplinan dan membombardir anak-anak untuk bisa disiplin. Tidak seperti itu. Anak-anak dijadikan sebuah objek yang bisa memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri, dijadikan seseorang yang punya rasa empati, kasih sayang, kedisiplinan, militer, jiwa raganya, supaya bisa dia melihat dan menilik pekerjaannya, dan dia bisa melihat dari sisi apa dia sebagai manusia. Bagaimana membentuk kepribadian yang mempunyai karakter yang baik. Selain disiplin, dia juga membentuk sebuah psikologis yang baik untuk kehidupan dia dan orang tuanya. Minimal itu. Anda nggak tahu kan seperti apa? Makanya dilihat dulu, datang soan dulu sana ke barak, supaya Anda tahu seperti apa gitu loh. Jangan bikin malu deh, ya kan? Aduh, inilah yang namanya orang kalau asal comot jadi anggota dewan. Dia nggak ngerti cara dia menempatkan diri sebagai komisi di sana gitu. Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu membentuk undang-undang. Bagaimana sebuah peristiwa itu dijadikanlah undang-undang di sana. Jadikanlah itu peraturan yang baku untuk semua sekolahan. Itu yang benar. Jangan Anda meributkan masalah pendidikan barak itu harus ditinjau kembali. Ditinjau kembali itu harus disempurnakan, bukan ditinjau kembali
kembali untuk ditiadakan. Ingat ya, barak militer itu menurut saya sejauh ini sudah sangat baik, dan reaksi kepada anak-anak juga berimbas menjadi positif. Harusnya Anda tahu, makanya terjun ke lapangan. Lo jangan diam aja di kantor. Aduh, gimana sih? Malu loh. Ini tuh Denny Cagur itu yang bininya yang suka nge-review makanan, bukan sih guys? Coba saya kasih tahu saya. Bener nggak sih bininya yang suka mereview makanan yang kemarin cabai bendot itu? Bener nggak sih itu bininya? Siapa sih? Santi ya kalau nggak salah. Nah udah, mendingan kamu lebih baik mendampingi istrimu deh daripada mendampingi rakyat tapi ngegerecokin gitu loh. Den? Oke Den? Bukan Dani ya, Denny Cagur. Iya kan? Aduh. Belajar lagi mending, gak usah ikut-ikutan, suara terbanyak, gak boleh, kamu harus punya prinsip sendiri. Kan orang yang memilih Anda tuh siapa? Saya juga bingung. Apakah para komedian yang memilihnya? Makanya jadi kayak begini, lucu. Setiap omongan, sekalinya ngomong bikin orang ngakak. Aduh, belajar lagi deh. Saya juga nggak tahu pendidikan kamu seperti apa, dan politisi belajar tentang politiknya juga seperti apa. Jangan hanya karena nama besar atau terkenal sampai seperti ini. Ya, jangan hanya karena terkenal masuk DPR, tapi dia nggak tahu esensi apa pekerjaan dia. Benar nggak sih guys? Coba kalian sependapat dengan saya atau gimana? Yang jelas nih, anak-anak masuk barak militer itu udah sangat-sangat baik menurut saya. Betul. Itu adalah efek dari apa yang menjadi pembelajaran secara pendidikannya, keterampilannya, psikologisnya, itu yang harus kita fokuskan. Ini yang disebut dipilih oleh rakyat, dimiliki oleh partai, disuruh oleh ketua umum partai. Denny Cagur dipilih oleh warga Kabupaten Bandung Barat dan warga Kabupaten Bandung. Harusnya mendukung dengan program-program dari Bapak Gubernur. Bukan jawabannya seperti itu, Den. Geus aya nama Denny teh ngalawak deui daripada teu kapake ku rakyat percuma. Cung warga Kabupaten Bandung Barat, warga Kabupaten Bandung, saha nu milih si Denny? Denny Cagur, anggota Dewan di PDIPD ya, minta pendidikan di barak TNI dikaji ulang karena TNI tidak punya kurikulum pendidikan. Aduh, abang bodor, bodor jadi wakil rakyat ya nggak bodor we anjir. Ya Kang Denny, anu ngadidik kurikulum pendidikan nama lain TNI atau kan disediakan guru, didatangkan guru, aya psikolog, tim kesehatan aya, lain dididik sekolah aku TNI, ay Kang Denny nggak bodor wae, atuh cik anggota dewan ulah nggak bodor, tenyari, jujur wae tenyari, kita, ya tepaham geningan, tepaham ngomong, ngerang-ngerang diri sorangan itu, ya geus PDI, aduh ampun, hari. PDIP, PKS, PKB aneh-aneh wae ya anggota dewan ngawakili sahai saria dengan rasa kewakilan aing mah sukari itu patut mah bener cek Gus Dur taman kanak-kanak DPR RI berenang berarti DPRD mah PAUD ono tuh geus rupa-rupa wae cek dah nyaga tadina pelawak atau geus jadi anggota dewan mah lain waktu ngabodor teu lucu jeung teu nyari Kang Denny Ya ampun. parah ngerakeun. Kalau Denny Cagur ikut-ikutan nyinyir soal kebijakan KDM, jujur saja kita bingung ini mau ngelawak atau ngelawan. Ya seturunnya pun ya orang habis diajak ngobrol sambil lalu di warung kopi, tiba-tiba jadi komentator kebijakan publik. Lucunya lagi, nada bicara dari isinya kayak disuruh, bukan dari kerasahan hati sendiri. Mungkin Denny jadi dapat jawab, bukan di panggung komedi, tapi di panggung opini pesanan. Tapi ya, kalau bicara kebijakan publik, apalagi menyangkut masa depan pendidikan dan karakter anak bangsa, tolonglah minimal punya pijakan logika, bukan cuma gaya dan gestur panggung. Jadi gini deh, kalau lo memang mau bicara serius soal pendidikan, silahkan belajar dulu dengan kepala dingin dan hati netral. Jangan jadi komedian yang lupa naskah, tapi tetap mau ikut tampil. Karena pendirian itu penting, bukan cuma buat lucu-lucuan, tapi buat menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Yang nonton video ini, siapa yang sudah memilih Kang Denny Cagur?
Ya ampun, kok bisa Kang Denny Cagur menjadi anggota DPR? Kalau tidak salah dari fraksi PDI Perjuangan. Dan kalian sudah mendengar statementnya kan, Dr. Lita Gading sampai bilang begini loh di captionnya, yang harus ditinjau kembali itu kamu. Kok bisa Anda menjadi anggota dewan? Itu juga yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa Kang Denny Cagur bisa menjadi anggota DPR? Ya ampun, pernyataan-pernyataannya itu sangat lucu, tidak nyambung. Yang pertama, beliau bilang begini, kalau menurut saya kita harus selesaikan permasalahannya dari, setelah itu dia stop. Pak, dari apa Pak? Kalau ngomong itu harus nyambung antara kalimat yang satu dengan yang lainnya. Kalau menurut saya kita harus selesaikan permasalahan dari bagaimana bisa seorang anggota DPR mengeluarkan pernyataan seperti ini. Kemudian yang kedua, tidak melulu karena kedisiplinan, bisa karena berbagai macam faktor. Kang Denny, selain kedisiplinan, faktor-faktor apa saja? Dijelaskan dong. Ketika membuat suatu statement, Anda itu harus menjelaskan secara terperinci biar kita netizen itu nggak bingung. Anda ngomong apa sih? Nggak paham kita, nggak ngerti kita Anda ngomong apa. Kok bisa Anda menjadi anggota dewan? Kemudian ada pernyataan lagi, disiplin, moral, etika, dicari bentuk penyelesaiannya. Denny Cagur, jangan hanya omong-omong doang dong. Jangan hanya pernyataan, Anda juga harus memberikan solusi. Anda kan wakil rakyat, cari solusinya dong. Jangan hanya menjadi orang yang tukang kritik, tapi Anda juga harus berperan penting untuk mencari solusi. Solusi apa yang kiranya bisa untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak nakal ini. Kemudian berikutnya, jika pendidikan berlangsung selama 6 bulan. Hah? Pendidikan berlangsung selama 6 bulan? Kalau tidak salah hanya 2 minggu deh pendidikan di barak militer. Kok bisa-bisanya Denny Cagur ngomongnya 6 bulan pendidikan di barak militer? Kemudian ada hal yang sangat konyol diucapkan oleh Denny Cagur. Bagaimana dengan pendidikan siswa? Pak, apakah Bapak nggak tahu kalau di barak militer itu ada pendidikannya? Jadi anak-anak itu belajar seperti biasa, cuman beda tempat di barak militer, tapi pendidikannya sama, kurikulumnya sama, ada gurunya di sana yang ngajar setiap hari, ada ahli psikologi, kemudian ada tambahan-tambahan latihan kedisiplinan untuk mereka. Pertanyaannya, Denny Cagur ini nggak mempelajari dulu soal barak militer sebelum mengeluarkan statement yang menurut netizen itu sangat memalukan. Kok bisa Bapak kini menjadi anggota DPR? Ada nggak warga dari Bandung Barat yang sudah memilih beliau? Apa respon kalian yang sudah memilih seorang Denny Cagur anggota DPR, tapi pernyataannya malah menjadi bahan bulian dari netizen karena tidak nyambung dan asal bunyi?